Ya sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani dari PAN, ini pasang badan untuk studi banding tim Formula E ini ke Arab Saudi, di Riyadh ya, untuk keperluan penyelenggaraan Formula E ini, yang mana waktunya sudah sangat mepet. Maka saya menuliskan catatannya yang berjudul, Zita Anjani tagih studi kelayakan Formula E, kok malah studi banding soal karcis lagi. Begini, walau perencanaannya babak belur alias semrawut bin gelap gulita, perhelatan Formula E nampaknya bakal terus dipaksakan oleh semacam konspirasi yang artinya kerjasama gelap-gelapan antara gubernur plus 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta, Golkar, Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PKB PPP. Temuan BPK DKI Jakarta soal studi kelayakan faktanya diabaikan, bin dicuekin. Ini malah bikin studi banding, bukan studi kelayakan. Loh, kok studi banding? Untuk keperluan apa? Kutipan beritanya begini. Melalui kunjungan itu, Jakpro akan mempelajari pengelolaan sponsor serta mencari referensi harga tiket hingga hari H balapan. Begitu kutipan berita di Detik News mengutip keterangan Dirut Jakpro. Wah, luar biasa rumit rupanya soal karcis ini ya, sampai-sampai memerlukan untuk berbondong-bondong survei ke event di Riyadh, Arab Saudi itu. Sampai sekarang tidak atau belum ada sponsor swasta. Practically, event ini masih disponsori APBD alias uang rakyat. Studi banding COG-nya sejak dulu dilakukan saat mau menyusun studi kelayakan. Bukannya setelah waktunya mepet, malah wirawiri studi banding untuk cari info soal tarif karcis di Riyadh, Saudi Arabia itu. Kemudian soal konstruksi sirkuit. Setelah lelang pertama gagal, tiba-tiba dikabarkan bahwa sudah ada pemenang tendernya, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, yang bakal membangun sirkuit itu dengan nilai kontrak sekitar 50 miliar dan mesti diselesaikan sebelum tanggal 4 Juni 2022. Jaya Konstruksi menurut laporan keuangannya, laporan rugi laba, di laman resminya, sampai kuartal ketiga tahun 2021 kemarin masih mengalami kerugian sekitar 89 miliar. Ini semoga saja bisa menyulap kawasan timbunan lumpur di sekitaran Ancol menjadi sirkuit berstandar internasional. Jadi cuma sekitar 3 bulan saja waktu pengerjaannya sejak groundbreaking yang mungkin di sekitar pertengahan Februari 2022 ini. Belum jelas apakah sirkuit itu bakal jadi situs yang permanen atau sekedar temporer. Lantaran memang tidak ada studi kelayakan yang bisa menjelaskan soal proyek Formula E ini secara komprehensif. Yang ada hanya pernyataan Bambang Sulistyo yang pernah bilang bahwa membangun sirkuit ini membutuhkan keahlian khusus yang kompleks. IMI sangat berperan di sana, memastikan lokasi sirkuit yang dipilih akan dikembangkan lebih lanjut agar sesuai dengan standar FIA dan juga standar Federation Internationale de Automobile atau FIA. Nah, seperti apa itu spesifikasi yang sesuai dengan standar FIA dan FIA? Ya, kita lihat saja nanti. Apakah waktu sekitar 3 bulanan untuk membangunnya bisa memenuhi standar yang diklaim sedemikian tingginya itu? Semuanya memang masih serba gelap gulita. Dan selama perjalanan proyek ini penuh dengan kejutan-kejutan yang konyol. Tak heran jika Anggara Wicitra Sastro Amijoyo dari fraksi PSI bilang bahwa kegiatan ini tidak masuk akal dan dicurigai banyak yang tidak beres di belakangnya. Namun toh herannya Zita Anjani dari fraksi PAN, beliau ini juga anak dari Pak Zulkifli Hasan, malah bilang bahwa studi banding ini manfaatnya jelas, menambah wawasan yang akan diimplementasikan di lingkungannya masing-masing. Bukan hura-hura. Sebuah jawaban yang tambah bikin sumir. Menambah wawasan apanya? Diimplementasikan di lingkungannya masing-masing itu seperti bagaimana? Lalu apa urusannya dengan hura-hura? Duh, sekali lagi Bu Zita dan ke-7 fraksi peserta makan malam di rumah dinas Gubernur Anies, tolong mintakan studi kelayakan proyek Formula E ini. Bukannya malah pasang badan soal studi banding. Ini konyol sekali. Dan banyak rekan yang titip pertanyaan sebagai penutup. Apa kabarnya KPK, juga Kejaksaan Agung dan Kepolisian? Kalian sehat-sehat saja kan? Ya demikian sahabat, catatan saya mengenai studi banding yang diselenggarakan oleh Jakpro atau tim Formula E ini dan Ibu Zita yang pasang badan membela bukannya studi kelayakan, tapi malah studi banding.
Padahal studi kelayakan itu sudah dimintakan sebagai syarat dari BPK DKI Jakarta. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.